Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kembali bertemu dengan saya, Samuel Tugianto. Kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini saya kasih judul renungan kuasa pengampunan. Langsung saja saudaraku, kita akan buka di dalam Alkitab kita masing-masing. Di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Saya akan bacakan buat kita semua. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, kalau kita melakukan pengampunan, memaafkan orang lain, saya percaya dan saya yakin sekali itu hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Ya, apalagi orang yang sudah menyakiti kita, mengecewakan kita, atau mungkin menipu kita, itu sangat tidak mudah. Hidup kita, hati kita ini tidak mudah untuk melakukan itu, semudah membalikkan telapak tangan saudara. Tapi satu hal yang saya mau katakan buat saudara, Yesus mau memberi teladan buat kita. Yesus mau memberikan contoh buat kita. Dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini kejadian di mana saudara? Ini kejadian pada waktu Yesus di atas kayu salib. Ketika Yesus disiksa, dia diam. Ketika Yesus dihina, dia juga diam. Bahkan ketika Yesus sudah berlumuran darah, dia harus membawa kayu daripada salibnya sendiri ke atas bukit Golgota, dia juga diam. Dan bahkan pada saat dia disalib, dia diam. Dan akhirnya saudara, Yesus hanya berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus melakukan hal yang spektakuler. Yesus melakukan hal yang luar biasa. Apa? Dia mengampuni, dia memohon kepada Bapanya di surga, "Ampuni, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Saudara, mari kita mau belajar saudara. Kita mau belajar mengampuni. Sesulit apapun hati kita untuk tidak bisa mengampuni, tapi kita mau tetap belajar mengampuni. Kuasa dari pengampunan itu saudara, saya mau katakan, ada pembebasan di sana, ada kelegaan hati, bahkan ada kehidupan. Kenapa saya katakan ada kehidupan? Ketika orang dihukum mati, ketika orang tersebut diberikan pengampunan, orang itu akan hidup. Ada pembebasan. Apa artinya saudara? Bahwa hati yang terbelenggu, dia akan merasakan kebebasan. Tidak ada lagi yang merasa bahwa hatinya itu ada mengganjal saudara. Tetapi saudaraku, perlu kita ketahui, untuk kita melakukan hal semacam itu, memang itu tidaklah mudah. Tapi kita harus melakukan. Saudara, malam hari ini saya sangat bersyukur saudara, kalau saya pernah mengalami hal seperti itu saudara, ketika saya difitnah, ketika saya dihina saudara, tapi saya mau belajar mengampuni, saya mau belajar memaafkan saudara. Saudaraku, mari, di dalam Tuhan tidak ada yang sukar, di dalam Tuhan tidak ada yang sulit. Asal kita mau saudara, mau melakukan, asal kita mau apa? Mau melakukan kebenaran daripada kebenaran firman Tuhan itu. Oleh sebab itu saudara, janganlah kita undur diri dari kepada kebenaran firman Tuhan. Kuasa pengampunan itu sangat besar. Kuasa pengampunan itu sangat luar biasa kalau kita mau melakukan saudara. Oleh sebab itu, renungan malam hari ini mengingatkan kepada kita. Mungkin hari-hari ini hatimu, mungkin hari-hari ini jiwamu saudara masih terbelenggu dengan amarah, dengan dendam. Lepaskan hari ini saudara. Kita mau minta kekuatan daripada Tuhan. Lepaskan itu semua, supaya kita bisa mengampuni saudara-saudara kita, supaya semua terberkati dengan kehidupan kita. Dan ingat saudara, kehidupan kita ini dilihat oleh banyak orang seperti ikan yang ada di dalam akuarium. Bagaimana kita harus menjadi contoh buat mereka. Saudaraku, biarlah renungan ini boleh memberkati kita, biarlah renungan ini boleh menyadarkan kita, menegur kita, di mana kita harus belajar mengampuni. Sesulit apapun saudara, kita minta kekuatan daripada Tuhan yang memberi kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudaraku, semoga beritahu buat saudara semua, tetap like, share, dan subscribe, dan tekan tombol channel YouTube saya saudara, dengan link yang bernama Samuel Tugianto. Saudara bisa melihat di sana firman Tuhan yang saya bagikan. Biarlah firman tersebut boleh memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.